Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, hari ini Bapak akan menjelaskan di video pembelajaran kali ini dalam pembelajaran sejarah yang mana kita kemarin sudah membahas mengenai salah satu tokoh proklamator Indonesia. Dan sekarang akan kita lanjutkan dengan sejarah singkat peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelum itu marilah kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih dalam masa pandemi, bahwasanya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Kemudian kalau ingin meninggalkan rumah atau keluar rumah untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, jangan lupa untuk memakai masker. Baik, kita mulai dari sebentar. Ya, sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Nah, sejarah singkatnya itu apa namanya? Ini hanyalah gambaran-gambaran besar saja yang akan Bapak berikan dalam video kali ini. Ini adalah penyerangan Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941 dengan banyaknya pesawat dan penghancuran kapal perang Amerika. Kemudian ini adalah peta kekuasaan Jepang pada waktu bergabung dalam Perang Dunia. Ya. Mereka menguasai sebagian besar Asia Pasifik. Kemudian ada pendaratan tentara Jepang 1 Maret 1942. Pendaratan Jepang di Pulau Jawa. Ada di Pantai Juana, ada di Banten. Nah, ini di Pantai Banten. Jadi prosesnya dari Sumatera kalau ini ya. Masuk ke Selat Sunda. Kalau ini yang dari Kalimantan, masuk ke Pantai Juana. Bisa kalian lihat di sini. Ini ada kota Jakarta, Bogor, Subang, Ciater, Lembang, Bandung, Cilacap, Yogyakarta, Semarang. Nah, semua titik-titik penting dikuasai. Nah, kemudian ini adalah bentuk Promusa dan Jugunyanfu atau kerja paksa model Jepang. Kalau pada masa Belanda adalah kerja rodi. Kemudian ada pasukan militer Jepang dari pribumi. Ini gambar dari Heiho. Padahal ada banyak ya, dari pribumi ada Keibudan, Senendan, Peta, dan Fujinkai. Nah, bom Hiroshima Nagasaki, ini gambarnya, foto dari udara. Bom atom Hiroshima Nagasaki. Kayak rambut kriwil-kriwil ya. Nah, kemudian ketika setelah dibom oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah. Kemudian Perang Dunia II berakhir. Nah, kekuatan Amerika melebihi musuh. Ini berita yang telah ditulis di Washington 14 Agustus oleh surat kabar setempat. Nah, kemudian setelah Jepang menyerah pada sekutu, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45. Setelah merdeka, tentu saja tadi kan kita masih dikuasai Jepang. Jepang menyerah, akhirnya kan Indonesia dalam masa status quo. Status quo itu adalah masa di mana ada kekosongan pemerintahan. Nah, akhirnya itu digunakan oleh kelompok golongan tua dan golongan muda di Indonesia untuk segera memerdekakan diri. Tetapi itu tidak mudah karena setelah memerdekakan diri, kita kedatangan sekutu untuk mengambil atau menjaga status quo di Indonesia. Nah, setelah kalahnya Jepang pada Perang Dunia II, sekutu menugaskan Jepang untuk menjaga status quo di Indonesia. Jadi Indonesia memanfaatkan status quo ini dengan cara melucuti tentara-tentara Jepang, sehingga otomatis Indonesia bisa menguasai atau memerdekakan diri.
Nah, hingga Southeast Asia Command di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten di wilayah Indonesia Barat dan South Pacific Command di wilayah Indonesia itu datang. Jadi, kenapa Jepang disuruh menjaga status quo untuk menunggu sekutu datang? Letnan Jenderal Sir Philip Christensen yang memimpin AFNEI datang dengan maksud menerima kekuasaan dari Jepang. Nah, tugas AFNEI adalah menerima penyerahan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan dan interniran sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk selanjutnya dikembalikan, kemudian menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil, menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka menurut hukum. Nah, ini adalah ada beberapa gambar upaya mempertahankan kemerdekaan ada di berbagai wilayah. Ada di 10 November ada di Surabaya. Kemudian ada Bandung yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Kemudian ada pertempuran 5 hari Semarang, ada pertempuran Medan Area, Puputan Margarina di Bali, dan Palagan Ambarawa. Kemudian sempat juga pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta 4 Januari 1946. Karena itu keadaan yang mendesak. Kemudian strategi diplomasi, perundingan Februari 1946, ada perundingan Houge-Value dan perjanjian Linggarjati. Jadi di antara perundingan-perundingan itu akhirnya memunculkan perjanjian. Nah, ini adalah peta wilayah Indonesia berdasarkan perundingan Linggarjati. Nah, isi dari perjanjian Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Kemudian Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat. Dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Jadi ini negara kita mau dijadikan sebagai negara bagian. Makanya dinamakan Uni Indonesia Belanda. Kemudian, tetapi dengan perjanjian Linggarjati itu muncul agresi militer Belanda satu, yaitu aksi polisionil dan pengkhianatan terhadap perjanjian Linggarjati. Sebagai salah satu cara menurunkan persenjataan, nah, keikutsertaan PBB dalam menghentikan agresi militer Belanda satu ini sangat berperan. Kemudian, ini ada Jawa sebelum agresi yang pertama. Nah, ini adalah tempat-tempat divisi-divisi tentara Indonesia atau TNI. Ada divisi 7 Desember, divisi 1 TNI Siliwangi. Nah, ini. Dan ini ada daerah, ini ada legenda daerah Belanda, ini daerah Republik. Tinggal di daerah-daerah kecil-kecil ini aja. Nah, mungkin ini yang menyebabkan terjadinya agresi militer. Kemudian diadakan perjanjian lagi, yaitu perjanjian Renville. Wilayahnya menjadi lebih sempit daripada wilayah di Linggarjati. Ini ada sedikit ulasan Linggarjati. Linggarjati, een naam die tot een begrip werd. Tot een overeenkomst welke nieuwe wegen opende tot een vreedzame, trouwhartige en energieke samenwerking van allen die Indonesië groot willen maken. Maar het Japanse gif was gezaaid, een sfeer van haat ontstaan. Japanse instructeurs hadden jonge Indonesiërs tot vechtautomaten opgeleid. Deze hebben strijdorganisaties gevormd die desnoods zelfstandig en ontzaglijke schade hebben. Per extra trein arriveert. Ya, ini gambaran-gambaran tokoh-tokoh Vijandelijkheden moeten worden gestaakt. Geen vernielingen, geen voedselblokkade, geen infiltraal. Noodzaakt de Nederlandse regering tot ingrijpen. Nanti akan saya kirimkan videonya kalau ada yang mau. Oke, kita lanjutkan. Perjanjian Renville
Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Kemudian Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara sebelum RIS terbentuk. Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari RIS. 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum dalam pembentukan konstituante RIS. Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah kedudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Nah, tidak cukup sampai di situ, bahwasanya muncul kembali agresi militer Belanda II 19 Desember 1948 dengan Belanda melanggar perjanjian Renville dan melakukan penyerangan agresi militer II dan menangkap pemimpin politik. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi. Dalam menghadapi Belanda, TNI melakukan perang gerilya dan merencanakan penyerangan. Pada tanggal 1 Maret 1949, ya, dipimpin oleh Letkol Soeharto, mantan presiden kita, TNI melakukan serangan umum terhadap kota Yogyakarta. Nah, ini jadi ada monumen serangan fajar, serangan umum 1 Maret. Nah, ini gambarnya di pojok bawah ini. Nah, di kota Yogyakarta. Lanjut. Nah, kemudian ada pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI. 22 Desember 13 Juli 1949 dengan presidennya adalah Safruddin Prawinegara. Jadi kenapa ada pemerintahan darurat? Jaga-jaga kalau ibu kota jatuh ke tangan musuh. Seperti itu. Kemudian ada perjanjian Royan-Royan tanggal 13 Juli 1949, tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya. Hasilnya ini ya, pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam konferensi meja bundar, kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, dan kemudian tentara bersenjata Belanda harus menghentikan operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik. Nah, kedaulatan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat. Royan. Hingga akhirnya ada konferensi meja bundar disebut juga dengan KMB tanggal 23 Agustus 1949. Indonesia menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Hutang bekas pemerintah Hindia Belanda ditanggung oleh RIS. Dan kerajaan Belanda bergabung yang merupakan Uni Indonesia Belanda di bawah Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Pengakuan kedaulatan dilaksanakan akhir tahun 1949. Penyerahan Irian Barat dilaksanakan 1 tahun setelah KMB. Mulai tergambar jelas. Nah, ini adalah peta Republik Indonesia Serikat. Yang merah adalah negara Republik Indonesia, yang kuning negara Indonesia Timur. Tetapi ini sekarang sudah terhapuskan dengan keinginan bersama Bhinneka Tunggal Ika, bahwasanya walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Kemudian upaya kembali ke bentuk NKRI. Nah, ini negara boneka bentukan Belanda. Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan. Gunanya apa ini nanti? Gunanya agar mudah untuk mengatur negara-negara kecil. Sekarang kan Indonesia menjadi negara besar. Kemudian upaya kembali ke bentuk NKRI ada daerah otonom, ada daerah Jawa Tengah, Semarang, ibu kotanya. Ini negara-negara kecil. Nah, pengembalian RIS ke NKRI. Adanya kesepakatan untuk membentuk negara kesatuan dan bukan negara federal. Jadi negara-negara boneka tadi sepakat untuk membentuk negara kesatuan dan bukan negara federal. Sehingga tanggal 19 Mei 1950 dilakukan persetujuan antara RIS dan RI dalam rangka pembentukan negara kesatuan. Nah, seperti itu. Jadi ini lambang negara Republik Indonesia Serikat, ini adalah lambang Republik Indonesia yang kita gunakan sampai sekarang. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui grup BA ataupun di Google Classroom, ataupun ya di komen di bawah ini juga bisa. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.